Sekarang saya akan berbincang dengan Ketua Fox Point Indonesia, Pak Handoyo. Boleh. Oke, mic-nya aman Pak? Aman. Oke, Pak Handoyo, bagaimana Fox Point ya melihat kontradiksi besaran anggaran gitu terhadap capaian, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang ternyata dilakukan oleh Polri tadi. Silakan. Oke, sebelum menjawab itu Bung Tommy, kami ini Fox Point Indonesia adalah organisasi kader. Kami mencetak kader-kader yang nantinya kita terjunkan ke dunia sosial politik kemasyarakatan. Tentu saja sekarang ini yang live mungkin ada beberapa orang, ada 15 orang saya hitung ada di sini. Tetapi yang di seluruh Indonesia kami ada di 21 provinsi, masing-masing sudah memberi banyak sekali komen-komen dari seluruh Indonesia di 21 provinsi tentang acara ini. Dan terus terang kita kalau melihat dari budgeting tadi, ya, ada 121. Yang saya dari catatan saya untuk program profesionalisme SDM Polri itu 2,4 triliun. Untuk penyelidikan dan penyidikan pidana itu 5,5 triliun. Untuk modernisasi sarana dan peralatan 37,9 triliun. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu 17,07 triliun. Dan program dukungan profesionalisme manajemen Polri itu 49,1. Ada beberapa yang kecil-kecil, tapi inilah yang terbesar. Saya melihat beberapa kasus yang kita lihat secara transparan. Baru-baru ini kita lihat seorang suami mentersangkakan istrinya. Padahal suami ini mabuk ya, warga negara asing dan sebagainya. Di mana kita melihat ketidakadilan ada di sana. Dan Polri sangat terlibat di sana. Kemudian kasus COVID ini yang menarik sekali, PPKM. Di sebuah daerah di Jakarta, di daerah Kemang tepatnya, sebuah disko itu dibuka sengaja jam 12 malam. Kebetulan salah satu senior dari kami, dari Fox, tinggal di daerah itu. Melaporkan kepada Polda. Disko itu sepi sekali, halaman, tidak ada mobil. Kenapa? Karena orang-orangnya, mobilnya dari berjarak kira-kira berapa ratus meter, terbagi-bagi. Sehingga tempatnya sepi, cuman suaranya duk, duk, duk itu ada. Kemudian dilaporkanlah masalah ini ke Polda. Polda jawabnya, Pak, tolong Bapak ke sana, difotoin aja, kemudian laporkan. Orang yang melaporkan ini sudah sekitar hampir 70 tahun, harus masuk disko. Inilah jawabannya. Padahal ironisnya, 300 meter dari disko itu pos polisi. Kenapa tidak dari Polda itu kemudian mencek di mana lokasinya? Karena sudah diberitahu, ini lokasinya di jalan ini tepatnya itu. Sehingga tentu saja bisa langsung dilaporkan kepada pos polisi. Itu pos polisi lah nanti yang akan bergerak ke sana. Ini pelayanan-pelayanan masyarakat yang kita lihat secara transparan masih menjadi kendala. Ya, tapi itu bagi kita ada satu lagi yang sebetulnya sepele sekali, tetapi kita harus lihat. Kasus tilang. Sekarang untung sudah banyak elektronik. Ya. Sebelumnya, tilang itu terjadi, berapa banyak sih yang betul-betul pakai surat tilang? Tetapi jangan lupa, kita juga harus melihat tidak hanya menunjuk kepolisian, tapi tunjuklah pada diri kita masing-masing, masyarakat kita. Berapa banyak masyarakat kita juga yang ingin denda damai, karena lebih cepat daripada proses pengadilan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa polisi, kayaknya kok institusi yang banyak kesalahan, ada nggak kontribusi masyarakat kita yang juga menjadi racun untuk pihak kepolisian?
Saya melihat dari dua sisi. Kami ingin melihat secara objektif bahwa kinerja, kalau di sebuah perusahaan, saya memimpin sebuah perusahaan, Pak, budgeting saya harus saya lihat dengan kinerjanya. Kalau kinerjanya jeblok, saya pasti akan marah sekali pada manajer-manajer saya. Tetapi di kepolisian atau di institusi, di birokrasi, itu kadang-kadang pengaruh-pengaruh luar, itu juga bermain. Kita tidak bisa menutup mata bahwa oligarki itu ada. Apakah itu tidak juga merusak kita semua? Kalau kita menyoroti satu instansi, sebaiknya kita juga melihat apa pengaruh-pengaruh lain yang membuat itu terjadi. Dari undang-undang kepolisian, saya bukan bagian dari kepolisian, Pak, tetapi saya mencoba objektif di sini. Undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 di pasal 13-nya, itu sudah diatur sedemikian rupa mengenai kontingensi, disebut kontingensi, rencana kontingensi. Yang satu nanti bagiannya mengenai penanganan konflik. Yang kedua tentu saja bencana alam, itu kadang-kadang HAM-nya nggak ada kan, bencana alam ya sama-sama. Yang ketiga penanganan terorisme. Nah ini di dalam internal kepolisian itu sendiri sudah ada aturan-aturan atau SOP. Kalau terjadi sampai pihak kepolisian melanggar HAM, itu tindakannya tegas. Itu ada evaluasi dari pimpinan Polri. Kalau saya hanya mau konfirmasi betul atau tidak, tapi ini yang sudah ada. Artinya apa? Institusi ini sudah berbenah. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Sugeng. Saya tetap mengatakan ini oknum. Walaupun mungkin oknumnya besar sekali, Pak. Tidak cuma 1-2 orang. Ya, tapi oknum, bukan institusi. Karena institusi sudah dari promoter, ya, profesional, modern, terpercaya. Kemudian beralih karena ada beberapa kekurangan. Kemudian sekarang menjadi presisi. Presisi ini lebih kepada bagaimana kita mendengarkan juga. Ya, kalau nggak salah Pak Jenderal Listio Sigit itu juga mengemukakan hal yang sama pada saat di hadapan DPR ya waktu itu. Jadi kalau saya melihat, kalau kami melihat, kita memang harus berbenah tidak hanya di satu institusi saja, di Polri, di seluruhnya, keseluruhan. Tadi Pak Johnson sudah mengatakan di BPN, mafia tanah dan sebagainya. Bukan saja cuma itu, Pak. Mafia tambang itu banyak sekali, nyata dan ada. Itu banyak sekali permainan di bidang, institusi yang lain yang tidak kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi memang apa yang kita dapat kemudian dari Fox Point Indonesia, kita harus belajar dan sebagai organisasi kader tentu saja kita melihat dari skop yang lebih luas, tidak hanya menyalahkan, kami juga harus introspeksi, kenapa ini terjadi. Institusi Polri memang ada masih banyak oknum-oknum yang harus secara moral, secara mental diperbaiki. Tetapi masyarakat itu juga nggak kurang-kurangnya yang ngaco gitu, yang ingin benar-benar mempengaruhi, ya, bermain uang di situ. Contoh yang paling kecil adalah pelanggaran itu tadi, pelanggaran tilang itu. Jangan-jangan di antara kita ini juga kepingnya begitu, ya, cepat jalan pintas selesai. Ya. Nah, apa yang kita inginkan kalau bisa ini menjadi satu masukan untuk pihak Polri, untuk strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polri. Pertama, strategi dan upaya meningkatkan paradigma baru
tadi dengan presisi tadi, dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih humanis. Kedua, strategi meningkatkan koordinasi dan melakukan pembinaan berkelanjutan bagi para anggota Polri pada setiap tingkatan dan level. Ketiga, strategi meningkatkan kompetensi SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan. Keempat, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain di negara ini. Kelima, diperlukan audit mutu pelayanan dan kinerja kepolisian melalui lembaga independen. Itu kira-kira Pak komen dari kami tentang mengenai institusi Polri dan bagaimana mencari solusinya. Terima kasih. Baik, Pak Yohanes Handoyo dari Fox Point Indonesia. Boleh tepuk tangan, tadi ada beberapa rekomendasi yang semoga bisa dicatat dan diaplikasikan ya Pak ya.